Oke, teman-teman DR Channel, selamat berjumpa lagi di channel ini. Oke, jangan lupa sebelum melanjutkan di like dan di subscribe, dan juga jangan lupa di komen. Oke, saya beri waktu 3 detik. 1, 2, 3. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan kita. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara kita memprogram ulang pikiran bawah sadar kita. Nah, sebenarnya ada beberapa cara untuk memprogram ulang pikiran bawah sadar. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu cara, yaitu dengan metode hipnosis atau memberikan sugesti ke pikiran bawah sadar saat gelombang otak di posisi theta atau pada saat kita dalam kondisi hipnosis. Nah, sebenarnya seperti apa sih kondisi hipnosis itu? Sederhananya bisa dibilang hipnosis itu waktu kita rileks, waktu kita tenang, rileks. Nah, itu sebenarnya kita udah mulai masuk ke kondisi hipnosis. Oke, mungkin sebelum jauh kita bahas kondisi hipnosis, saya mulai dengan pengenalan tentang gelombang otak. Nah, jadi secara umum gelombang otak manusia itu dibagi menjadi 3, yaitu ada ya gelombang beta, ada gelombang alfa, theta, sama delta. Oh, ada 4 ya, sorry, ada 4. Ada gelombang beta, gelombang alfa, ada theta, sama ada delta. Nah, jadi kaitannya gelombang otak ini dengan kesadaran manusia, dengan kesadaran kita seperti apa. Nah, gelombang beta itu adalah posisi gelombang otak saat kita benar-benar sadar, benar-benar fokus pada sesuatu aktivitas yang kita lakukan. Ya, seperti saat ini saya berbicara seperti ini, sedang melakukan rekaman, mungkin Anda menonton video ini. Nah, itu gelombang otak sedang aktif-aktifnya, sedang fokus. Nah, itu disebut gelombang beta. Nah, masuk ke gelombang alfa. Nah, gelombang alfa ini itu sudah mulai di posisi trans. Posisi trans itu artinya sudah mulai rileks, sudah mulai nyaman. Nah, misalnya pada saat nonton video atau nonton film lah, nonton film. Nah, pada saat Anda mulai bengong melihat filmnya, saat filmnya sedih, Anda ikut sedih, mulai nangis. Nah, itu udah mulai alfa, gelombang Anda. Nah, kemudian gelombang theta itu lebih rileks lagi, lebih bawah lagi. Itu kondisi antara Anda tidur sama nggak tidur, jadi sadar tapi belum tertidur. Nah, contohnya waktu misalnya Anda nonton lagi, contohnya nonton TV atau nonton film. Nah, Anda mulai ngantuk. Nah, Anda mulai tertidur, mulai menjamkan mata, mulai tidur. Nah, tapi suara-suara TV itu masih terdengar. Jadi kalau misalnya keluarga Anda, saudara atau istri misalnya nyapa Anda, "Papa, masuk kamar," misalnya. Anda masih punya "Oh, nanti." Nah, kayak gitu. Nah, itu saudara udah mulai theta. Nah, itu gelombang theta. Kemudian gelombang delta. Delta itu adalah gelombang saat Anda tidur lelap. Nah, gelombang Anda tidur lelap. Jadi pada saat tidur nyenyak tanpa mimpi, nah itu gelombang delta. Nah, jadi tingkatan kesadarannya itu adalah dari beta yang paling sadar, mulai ke alfa, masuk trans, kemudian masuk posisi delta saat kita tertidur lelap. Saat untuk memprogram ulang pikiran bawah sadar, nah itu di gelombang mana sih yang paling tepat? Nah, paling pas untuk memprogram pikiran bawah sadar itu ada di theta sama di alfa. Paling efektif sih di theta, tapi di alfa juga bisa. Nah, sekarang gimana caranya kita melakukan program ulang saat gelombang delta atau gelombang alfa? Ya, paling mudah itu pada saat kita mau tidur. Nah, pada saat kita mau tidur itu kita harus terus memberikan kata-kata yang positif ke pikiran kita. Misalnya Anda ingin memprogram pikiran bawah sadar Anda untuk menjadi seorang yang percaya diri. Nah, pada saat sebelum tidur Anda berkata,
pada diri Anda sendiri dalam hati, atau sering disebut dengan self talk. Nah, itu bilang, saya adalah orang yang sangat percaya diri. Mulai sekarang dan seterusnya, saya menjadi orang yang sangat percaya diri. Setiap saya bertemu dengan orang, saya percaya pada diri saya sendiri. Saya bersemangat. Saya yakin dan berani bertemu dengan orang. Ketika saya berada di panggung, saya dengan lugas saya berbicara di depan umum. Saya percaya pada diri saya sendiri, dan begitu seterusnya. Jadi terus yakinkan diri Anda kalau Anda itu orang hebat. Nah, ketika Anda berbicara seperti itu terus menerus, dan pada saat gelombang theta itu terus berbicara, nah itu akan mulai masuk ke pikiran bawah sadar Anda. Nah, di saat itulah pikiran bawah sadar Anda mulai terprogram kembali ke hal-hal yang Anda inginkan. Jadi seperti itu. Itu adalah cara hipnosis. Jadi Anda bisa memprogram apapun yang Anda inginkan ke pikiran bawah sadar Anda. Nah, selain sebelum tidur, Anda juga bisa melakukannya setelah bangun tidur. Jadi pada saat Anda bangun, Anda mulai tersadar lah dari tidur Anda. Nah, di 30 menit awal itu gelombang otak Anda itu masih di theta, di alpha. Nah, itu sugesti lagi, katakan kepada diri sendiri, saya adalah orang yang percaya diri. Mulai sekarang dan seterusnya, saya menjadi orang yang sangat percaya diri. Setiap bertemu dengan orang, saya percaya dengan diri saya sendiri. Saya yakin saya mudah diterima dengan orang lain. Saya bergaul dengan mudah dengan orang lain. Ketika saya berbicara di depan umum, saya bisa berbicara dengan lugas. Sambil berkata seperti itu, bayangkan atau visualisasikan keadaan Anda saat Anda percaya diri. Anda berbicara di depan umum dengan sangat lugas, dengan sangat lancar. Anda menyampaikan apa yang Anda sampaikan dengan lancar kepada orang-orang di sekitar Anda, pada pendengar Anda. Bayangkan itu dengan jelas di dalam pikiran Anda. Nah, semakin jelas bayangan Anda, akan semakin kuat program yang Anda masukkan ke pikiran bawah sadar. Nah, itu seperti itu cara untuk mendapatkan program baru di pikiran bawah sadar Anda. Nah, kalau misalnya nggak pada saat posisi tertidur, gimana caranya? Nah, Anda bisa melakukan hipnosis atau hipnosis sendiri. Jadi Anda mulai dengan rilekskan tubuh Anda, cari tempat yang nyaman, boleh duduk atau rebahan. Nah, kemudian mulai relaksasikan tubuh Anda perlahan-lahan. Mulai katakan pada diri Anda sendiri, mulai sekarang badan saya menjadi semakin rileks, semakin tenang, semakin nyaman. Pikiran saya semakin tenang, semakin nyaman. Otot-otot di kepala saya semakin rileks, semakin tenang. Otot leher, bahu, tangan, dan seluruh tubuh saya menjadi semakin nyaman, semakin tenang, semakin rileks. Nah, ketika Anda sudah merasa rileks, nyaman pada kondisi Anda, nah, mulai berikan sugesti-sugesti positif kepada pikiran Anda. Berikan sugesti positif, misalnya saya sangat mudah bergaul. Setiap orang yang saya datangi selalu tersenyum dan tertawa melihat saya. Saya sangat mudah bergaul kepada mereka. Saya sangat percaya diri. Saya selalu bahagia. Saya selalu tersenyum setiap saya bertemu dengan orang. Nah, seperti itu. Jadi terus berikan hal-hal positif. Apapun yang Anda inginkan diri Anda menjadi seperti apa, katakan itu terus-menerus secara berulang kepada diri Anda sendiri pada saat Anda kondisi rileks seperti tadi saat hipnosis, atau pada saat sebelum tidur, atau pada saat Anda baru bangun tidur. Nah, jadi seperti itu. Nah, program pikiran bawah sadar ini bisa Anda lakukan setiap hari.
Jadi diulang terus-menerus. Nah, ketika pikiran negatif Anda itu di alam bawah sadar Anda masih banyak, dengan diberikan pikiran positif secara berulang terus-menerus, nah pikiran negatif itu akan mulai berkurang, tergantikan oleh pikiran positif atau hal-hal positif yang Anda masukkan ke pikiran bawah sadar. Seperti segelas kopi yang dituangkan susu secara terus-menerus, maka kopi itu akan mulai berkurang, jumlahnya berkurang, susunya akan menjadi bertambah. Ketika terus-menerus susunya dituang, maka gelas tadi yang terisi kopi akan sepenuhnya terisi oleh susu. Nah, seperti itu juga yang terjadi di pikiran bawah sadar kita. Ketika dari awalnya sudah ada program hal-hal negatif, misalnya suka minder dan lain sebagainya, itu diisi terus dengan hal-hal yang positif, maka terus secara terus-menerus, maka nanti pikiran negatif itu akan tergantikan oleh pikiran positif. Nah, jadi seperti itu. Lakukan repetisi secara terus-menerus, berulang. Pokoknya jadikan kebiasaan setiap sebelum tidur dan setelah bangun tidur itu memberikan sugesti yang baik pada pikiran bawah sadar Anda secara terus-menerus dan secara berulang. Oke, demikian dulu sharing dari saya untuk kali ini. Kita akan sharing lagi di video-video berikutnya. Bye bye.